Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Pratiwi Putri Wulandari. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Teknik Produksi Minyak Bumi dan Gas di kelas PRD 2B. Baiklah, pada hari ini izinkan saya untuk sedikit memberikan penjelasan terkait pembahasan UAS termodinamika dari dosen pengampu Ibu Sylvia Yusnika. Oke, jadi pada hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dua soal dari UAS termodinamika, yang dimana kedua soal ini sama-sama membahas terkait mata kuliah termodinamika, yaitu lebih spesifiknya itu tentang siklus Rankine. Oke, next. Baiklah, untuk soal yang pertama akan saya bacakan. Jadi, dalam suatu siklus Rankine ideal, working fluid yang digunakan adalah air, di mana tekanan aliran keluar dari kondensornya adalah sebesar 6 kPa, dan uap jenuh memasuki turbin pada tekanan 112 bar. Maka di sini tentukanlah yang pertama, A, kalor masuk di boiler, B, laju panas keluar di kondensor, C, daya netonya, dan D, efisiensi termalnya. Oke, next. Nah, berikut adalah sketsa yang menggambarkan tentang keadaan pada nomor 1 ini. Nah, jadi di sini kita dapat melihat ada 4 titik ya, ada titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, untuk titik 1 dan titik 2 ini masuk kepada vapor saturated, sedangkan untuk titik 3 dan 4 ini masuk kepada liquid saturated. Oke, next. Oke, sebelum saya akan memberikan penjelasan terkait dari penyelesaian masalah pada soal, nantinya di soal kita akan menggunakan beberapa tabel untuk mendapatkan nilai entalpi, entropi, dan juga untuk mendapatkan nilai-nilai lainnya untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan menggunakan tabel A3. Nah, kita bisa melihat di tabel ini. Nah, dari tabel ini nantinya kita akan dapat menyelesaikan permasalahan soal-soalnya. Mungkin nantinya tabelnya bisa di SS ya, teman-teman. Oke, next selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan dengan membacakan soal sehingga penyelesaiannya akan saya jelaskan secara bersamaan. Nah, untuk soal nomor 2, jadi dalam suatu siklus Rankine ideal, di mana working fluid yang digunakan adalah air. Uap superheatednya memasuki turbin pada 10 megapascal, yaitu dengan suhu 412 derajat Celcius, dan tekanan kondensornya adalah 6 kilopascal. Maka tentukanlah yang pertama, kalor masuk di boiler, laju panas keluar di kondensor, daya netonya, dan efisiensi termalnya. Nah, berikut adalah sketsa daripada soal yang untuk nomor 2. Nah, jadi sketsanya sedikit berbeda ya ini teman-teman. Nah, di sini kalau yang di nomor 1 tadi 1 dan titik 1 dan 2-nya itu masuk pada kondisi vapor saturated, sedangkan untuk di soal nomor 2 ini udah agak melenceng nih si titiknya agak keluar. Nah, ini masuk kepada superheated. Nah, jadi untuk kedua soal ini nih kan berbeda nih, agak berbeda dikit sih case-nya. Nah, jadi gimana nih penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya saya akan menjelaskan dengan membuka lembar jawaban yang sudah saya kerjakan. Oke, sebentar ya. Oke, berikutnya kita masuk kepada penjelasan pembahasan dari kedua soal yang sudah saya bacakan dan saya jelaskan tadi. Nah, untuk soal yang pertama, jadi diketahui nih tekanan uap jenuh pada saat masuk turbin itu adalah sebesar 112 bar. Sedangkan tekanan cair jenuh saat meninggalkan kondensor itu adalah 6 kilopascal, atau kita konversikan menjadi bar itu sekitar 0,06 bar. Nah, jadi yang ditanyakan adalah keempat itemnya, yaitu kalor masuk di boiler, yang pertama, selanjutnya yang ditanyakan laju panas keluar di kondensor, selanjutnya daya netonya, dan yang terakhir yang ditanyakan adalah efisiensi termalnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan keempat item yang ditanyakan ini gimana nih caranya? Nah, untuk menyelesaikan keempat item ini, maka langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai daripada keempat titik yang tadi ya, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, jadi step pertamanya tuh apa nih yang bakalan kita lakuin? Step pertamanya adalah kita harus menentukan terlebih dahulu nilai daripada H1, H2, H3, dan H4.
untuk dapat menyelesaikan soalnya. Jadi untuk menyelesaikan yang pertama adalah kita mencari nilai daripada titik satunya dulu, H1-nya, dalam kondisi saturated vapor. Nah, gimana sih cara untuk mencari nilai H1-nya nih? Nah, jadi di sini kan kita punya tekanan uap jenuh masuk turbinnya itu adalah 112 bar. Nah, untuk mencari nilai H1-nya adalah di sini kita melihat nih 112 bar itu dapat kita temukan hanya itu dengan mencari dengan cara interpolasi. Nah, kenapa kita gunain interpolasi? Karena si 112 bar ini pada tabel itu tuh nggak ada. Nah, jadi gimana cara penyelesaiannya itu dengan cara interpolasi. Nah, interpolasi itu apa? Nah, interpolasi itu adalah kita ngambil nilai di bawah sama nilai yang di atasnya. Nah, jadi pada tabel yang sudah saya nampakkan tadi di PPT, kita dapat mendapatkan nilai daripada H pada masing-masing tekanan. Nah, tadi kan tekanannya kita punya 112 bar nih. Kalau di tabel 112 bar itu tekanan di atasnya adalah 110 dan di bawahnya adalah 120. Jadi kita ngambil yang di antara kan. Nah, jadi untuk di tekanan 110 bar itu nilai daripada H atau entalpinya dapat kita temukan di tabel itu adalah sebesar 2705,6. Sedangkan untuk tekanan 120 bar itu nilai entalpinya adalah 2684,9. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan entalpi daripada masing-masing tekanan, maka kita dapat melakukanlah si interpolasi ini. Nah, gimana cara melakukan interpolasi? Cara melakukan interpolasi dapat dilakukan dengan rumus bagian berikut. Nah, jadi di sini X-nya itu sama dengan 2705,6 ditambah 112 dikurang 110 per 120 dikurang 110 dikali dengan 2684,9 dikurang dengan 2705,6. Nah, jadi nilai daripada interpolasi ini kita dapatkan yaitu sebesar 2701,46 kJ per kilogram. Nah, jadi nilai inilah yang kita jadikan sebagai nilai daripada H1. Oke, H1-nya udah kita dapat nih, udah mantep. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai S1. Nah, untuk mencari nilai S1 itu hampir sama dengan cara untuk mencari nilai H1, hanya saja kalau misalnya di H1 itu kan kita menggunakan tabel dengan melihat nilai daripada si entalpinya. Sedangkan kalau misalnya mencari nilai S1, maka yang menjadi titik fokus kita adalah nilai daripada si entropinya. Sama seperti tadi dengan menggunakan tabel yang sama yaitu tabel A3 yang dapat dilihat di PPT, kita dapat mendapatkan hasil yaitu untuk pada tekanan 110 nilai entropinya adalah 5,5527, sedangkan pada tekanan 120 nilai entropinya adalah 5,4924. Sehingga dari kedua tekanan tersebut kita dapat melakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai S1 pada tekanan 112 bar, di mana kita mendapatkan hasilnya adalah sebesar 5,54064 kilojoule per kilogram. Nah, itu adalah nilai daripada si S1. Oke, next. Selanjutnya adalah kita mencari, tadi kita udah dapatin si H1 dan S1. Selanjutnya kita berganti menuju kepada titik 3-nya terlebih dahulu. Nah, titik 3-nya itu kan berbeda nih dengan titik 1 dan titik 2. Di mana kalau titik 1 dan titik 2 itu kan masuk kepada vapor saturated. Sedangkan kalau misalnya untuk titik 3 itu masuk kepada saturated liquid atau liquid saturated. Nah, di sini untuk titik 3-nya itu kan kita menggunakan tekanan yang berbeda yaitu sekitar 0,06 bar dan dapat kita dapatkan juga pada tabel yang sama, yaitu pada tabel A3 yang ada di PPT, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, pada tabel A3 tersebut, kita mendapatkan nilai H3-nya itu adalah sebesar 151,53 dengan volume spesifik yaitu 1,0864 dikali dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik per kilogram. Oke, titik 1 udah dapat, titik 3 udah dapat. Nah, selanjutnya kita nyari kepada titik 2. Oke, titik 2. Nah, titik 2 ini gimana cara carinya? Untuk mencari titik 2, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai X2 terlebih dahulu.
Gimana mencari nilai X2? X2 itu ada rumusnya yaitu S2 per SF sama dengan SG. Mohon maaf, S2 per SF per SG dikurang dengan SF. Dari rumus tersebut kita dapat mendapatkan nilai X2. Oke, untuk SF dan SG itu dapat kita ketahui dari tabel di mana SF-nya sama dengan 0,5210, sedangkan SG-nya sama dengan 8,3304. Nah, untuk S2-nya itu bagaimana? Untuk S2 itu nilainya sama dengan S1. Kan S1-nya tadi udah kita cari kan? Jadi nilai S2 sama dengan S1 yaitu 5,54064. Oke, kita masukkanlah kepada formulasi X2 sehingga kita mendapatkan hasil X2 yaitu sebesar 0,6427 atau 64,27%. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X2, maka kita baru bisa mendapatkan nilai H2. Nah, gimana cara mencari H2? H2 dapat kita cari dengan rumus H liquid ditambah X2 dikali dengan H uap dikurang dengan H liquid, di mana H liquidnya sama dengan 151,53, ditambah dengan X2-nya tadi yang udah kita dapatin 0,6427, dikali dengan H uapnya 2567,4, dikurang dengan H liquidnya 151,53. Sehingga kita dapat mendapatkan nilai dari H2 atau titik 2 itu adalah sebesar 1704,2 kJ per kilogram. Nah, oke. Titik 1 udah, titik 2 udah, titik 3 udah. Yang terakhir adalah titik 4 atau H4-nya. Nah, untuk H4-nya, cara mencarinya adalah dengan cara H3 ditambah dengan V3 dikali dengan P4 dikurang dengan P3. Nah, H3-nya tadi kan udah kita dapetin, yaitu sebesar 151,53, dan untuk V3 atau volume spesifiknya adalah 1,0064, untuk P4-nya adalah sesuai dengan NIM, yaitu 11,2, dikurang dengan P3-nya 0,006. Sehingga H4-nya kita dapatkan hasil 162,795 kJ per kilogram. Oke, udah mantep, kita udah dapat H1, H2, H3, dan H4. Maka kita sudah bisa mengerjakan keempat item soal tersebut. Gimana nih next step-nya? Oke, kita masuk kepada step 2, pengerjaan keempat item. Yang pertama ditanyakan adalah key in atau key masuknya. Adalah kita dapat memperoleh dengan cara H1 dikurang dengan H4. Di mana H1-nya adalah 2701,46 dan H4-nya adalah 162,79. Sehingga kita mendapatkan nilai key in-nya adalah 2538,665 kJ per kilogram. Nah, setelah poin A selesai, kita beranjak kepada poin B, mencari lajunya. Untuk mencari laju, kita dapat menggunakan rumus H2 dikurang H3, sehingga dapat kita masukkan menjadi 1704,2 dikurang 151,53, mendapatkan hasil 1552,67 kJ per kilogram. Selanjutnya adalah yang kita cari daya netonya. Untuk daya neto kita dapat menggunakan rumus H1 dikurang H2 dikurang H4 dikurang H3. Nah, tinggal kita masukin aja nilai dari keempat H1, H2, H3, H4 yang sudah kita cari, sehingga kita mendapatkan hasil daya neto yaitu sebesar 985,995 kJ per kilogram. Selanjutnya adalah yang kita cari efisiensi termalnya. Untuk rumus efisiensi termal adalah dalam kurung H1 dikurang H2 tutup kurung dikurang H4 per H3 per Qin. Tinggal kita masukin nilainya, jadi 985,995 dikurang 2500 per 2538,665 sehingga mendapatkan efisiensi termal sebesar 0,3883 atau jika dipersenkan itu yaitu 38,83%. Oke, untuk soal nomor 1 udah selesai. Kita beranjak kepada soal nomor 2. Soal nomor 2 nggak berbeda jauh sih untuk tahap penyelesaiannya, hampir sama seperti soal di nomor 1, yaitu di mana di sini diketahui nilai daripada tekanan uap jenuhnya adalah 10 MPa, atau jika kita konversikan ke bar itu menjadi 100 bar, di mana dengan suhu 412 derajat Celcius. Agak berbeda ya, mungkin kalau misalnya di nomor 1 kan nggak diketahui ya suhunya, tapi di sini diketahui. Oke, untuk tekanan cair jenuhnya adalah 6 kilopascal atau sebesar 0,06 bar. Nah, hal-hal yang ditanyakan adalah ada 4 item, yaitu yang pertama, kalor masuk di boiler,
yang kedua laju panas keluar di kondensor, yang ketiga daya netonya berapa, dan yang terakhir efisiensi termalnya. Sama ya seperti nomor 1. Oke, untuk nomor 2 yang menjadi perbedaan tadi kan sudah saya jelaskan di awal di PPT, di mana untuk soal nomor 2 ini untuk kondisinya itu udah superheated. Jadi gimana penyelesaiannya adalah sebagian berikut. Nah, hampir sama seperti soal nomor 1, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan terlebih dahulu nilai dari setiap titik, baik titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Dengan cara step yang pertama adalah mencari nilai H1, H2, H3, dan H4. Nah, untuk mencari nilai daripada H1-nya adalah sama, hampir sama seperti yang tadi, hanya saja kalau tadi kita gunain tekanan, sekarang kita menggunakan si temperatur. Di mana temperatur yang saya dapatkan itu adalah sesuai NIM ya, jadi 412 derajat Celcius. Nah, 412 derajat Celcius itu kalau misalnya di tabel yang ada pada PPT saya tadi juga nggak ada. Nah, jadi kembali lagi kita menyelesaikannya dengan cara interpolasi. Rumus interpolasinya juga sama. Jadi kalau 412 kita ngambil nilai atas sama nilai bawah. Nilai atas saya ambil 400 dan nilai bawah 440. Nah, pada suhu 400 derajat Celcius itu nilai entalpinya sesuai tabel adalah 3096,5 dan untuk suhu 440 nilai entalpinya sesuai tabel adalah 3213,2. Nah, sehingga dari hasil interpolasi didapatkan hasil yaitu 3131,51 kJ per kilogram. Itu adalah otomatis menjadi nilai H1. Oke, H1 udah selesai. Kita masuk untuk mencari nilai S1. Nah, S1 hampir sama juga seperti H1 yang tadi. Kembali lagi kita cari dengan cara interpolasi. Tetapi kita menggunakan, tadi kan kalau di H1 itu untuk entalpi, sedangkan untuk S1 kita fokus kepada nilai entropinya. Di mana pada suhu 400 derajat Celcius itu nilai entropinya adalah 6,2120, sedangkan pada suhu 440 nilai entropinya adalah 6,3805. Kita melakukan interpolasi dan kita mendapatkan hasil S1 sebesar 6,2625 kJ per kilogram. Oke, H1 oke, S1 oke, step selanjutnya adalah mencari titik 3. Nah, untuk titik 3 itu sama seperti soal di nomor 1, sudah ada pada tabel, sehingga H3-nya sama dengan 151,53 kJ per kilogram, dan untuk volume spesifiknya adalah 1,0064 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik per kilogram. Selanjutnya adalah setelah titik 1 didapatkan, titik 3 didapatkan, maka yang selanjutnya adalah mencari titik 2. Titik 2, caranya adalah yang pertama kita harus terlebih dahulu mencari nilai X2-nya, yaitu dengan rumus S2 dikurang SF per SG dikurang SF, di mana SG dan SF itu nilainya sudah kita ketahui di tabel. SG nilainya adalah 8,3304, sedangkan SF nilainya adalah 0,5210. Dan untuk S2-nya itu sama seperti S1 yang sudah kita cari, yaitu sebesar 0,6,2625. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan kepada rumus daripada X2 sehingga kita mendapatkan nilai X2 sebesar 0,7352 atau sebesar 73,52%. Nah, setelah kita mendapatkan X2, barulah kita dapat menyelesaikan H2. H2 dapat kita selesaikan dengan rumus H liquid ditambah X2 dikali H vapor dikurang H liquid. Tinggal kita masukin aja 151,53 ditambah 0,7352 dikali 2567,4 dikurang 151,53 sehingga kita mendapatkan hasil H3 yaitu sebesar 1927,67 kJ per kilogram. Oke, selanjutnya H1 udah, H2 udah, H3 udah, maka kita masuk kepada titik yang terakhir sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan pada soal yang kedua. Nah, jadi untuk titik yang keempat, rumus H4-nya adalah H3 ditambah V3 dikali P4 dikurang P3. Tinggal kita masukin, nilai H3-nya adalah 151,53, nilai V3-nya adalah 1,0064, nilai P4-nya adalah 10, seperti nilai P4 ini diketahui dari nilai awalnya tadi ya.
kan ada diketahui pada soal 10. Terus P3-nya adalah 0,0006. Sehingga kita mendapatkan nilai H4 adalah sebesar 161,58 kJ per kilogram. Oke, jadi untuk soal nomor 2 kita udah berhasil dapatin titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, yaitu H1, H2, H3, H4. Next step adalah kita udah bisa nih nyelesain ke 4 A, B, C, D poin yang ditanyain. Oke, untuk poin yang pertama adalah key in. Rumus daripada key in sama seperti nomor 1, yaitu H1 dikurang H4, sehingga tinggal kita masukin 3131,51 dikurang 161,58, sehingga mendapatkan hasil 2969,93 kJ per kilogram. Dan yang ke poin B adalah mencari laju. Untuk mencari laju, rumusnya adalah H1 dikurang H3, dan kita mendapatkan laju itu sebesar 1776,14 kJ per kilogram. Selanjutnya adalah daya. Untuk mencari daya, rumusnya adalah pertama buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung, dikurang buka kurung H4 dikurang H3 tutup kurung. Tinggal kita masukin aja nilai dari masing-masing hanya, sehingga kita mendapatkan nilai daya yaitu sebesar 1193,79 kJ per kilogram. Dan untuk yang terakhir adalah mencari nilai daripada efisiensi termanya, dapat kita dapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus daya diperkan dengan key inch. Jadi kita masukin aja 1193,79 per 2969,93, sehingga kita mendapatkan nilai efisiensi termalnya adalah sebesar 40,19%. Oke, baiklah. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya paparkan hari ini terkait soal-soal UAS termodinamika oleh dosen pengampu Bu Sylvia Justika. Mungkin di sini saya dapat memberikan sedikit kesimpulan terkait soal-soalnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal-soal ini, yang pertama kita harus pahami dulu kondisinya gimana, apakah dia pada kondisi vapor saturated atau liquid saturated ataupun pada kondisi superheated. Daripada kondisi-kondisi tersebut kita sesuaikan dengan tabel dan kita mencari nilai entalpi dan entropinya, kita cari masing-masing nilai titik H1, H2, H3, dan H4, maka semuanya permasalahan akan dapat kita selesaikan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kritik, saran, atau masukan, akan sangat saya terima dengan senang hati. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih Bu Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.